Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya. Mazmur 108, Mazmurnya Daud mengatakan, hatiku siap menyongsong fajar untuk memuji menyembah Tuhan. Dan di pagi yang indah ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, terima kasih, penyertaan-Mu selalu sempurna di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh anugerah-Mu luar biasa. Hari lepas hari kami semakin menyadari Tuhan, bahwa tanpa-Mu Tuhan, kami tiada artinya. Bahwa tanpa-Mu Tuhan, kami bukan apa-apa. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau terus siap memuji menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu selalu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Hatiku siap membangunkan fajar. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku. Sama-sama katakan, hati kami siap. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku.
dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi sebab kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi sebab kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Mari sama-sama katakan, hatiku siap. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku, sebab kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi sebab kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi sebab kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi bumi. Mari kita katakan pujian ini dari awal, katakan, hati kami siap. Hatiku siap membawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja. Bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku, sebab kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awal. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaanmu mengatasi kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu
sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu mengatasi sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiap-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu mengatasi sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiap-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit dan kemuliaan-Mu mengatasi sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiap-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi bumi dan kemuliaan-Mu dan kemuliaan-Mu dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi langit. Haleluya. 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 Mari angkat suara bermasmur bagi Dia. Tinggikanlah namanya. Hosana bagi Tuhan. Hosana bagi Tuhan. Haleluya. Angkat suaramu, pujilah Dia. Bermasmur bagi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Hosana bagimu. Engkaulah kami yang termulia, yang layak kami sembah. Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. 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 Terpuji nama-Mu Tuhan kami. Hosana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Kita mau sama-sama katakan, haleluya Yesus. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu
dalam surga, terima kasih Tuhan. Kasih kebaikan Tuhan boleh kami rasakan sepanjang minggu ini Bapa. Terima kasih kalau Tuhan boleh izinkan kami kembali bertemu di tempat ini Bapa. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tapi ada rencana Tuhan, maksud Tuhan atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Bapa, dengan kerendahan hati kami mau datang di hadapan Tuhan. Kami mau naikkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi bangsa kami. Kami lepaskan berkat bagi Indonesia. Indonesia aman dalam perlindungan Tuhan. Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Kami percaya damai sejahtera Tuhan terus menaungi bangsa kami Tuhan. Berkati pemimpin kami Bapa. Berkati presiden, berkati wakilnya, hingga aparat desa yang terkecil sekalipun Tuhan. Biar mereka boleh memimpin dengan hikmat yang takut akan Tuhan. Tuhan, pakai pemimpin kami Tuhan. Biar lewat para pemimpin kami Tuhan, Indonesia senantiasa diberkati Tuhan. Indonesia senantiasa dilawat Tuhan. Tuhan, berkati setiap TNI dan Polri yang ada Tuhan. Biar mereka boleh senantiasa menjaga keamanan bangsa kami Tuhan. Dan Tuhan berdaulat atas seluruh keamanan bangsa kami Bapa. Tuhan, berkati kota di mana kami tinggal. Pontianak Kuburaya dimenangkan Tuhan. Pontianak Kuburaya dilawat Tuhan. Ada hujan pertobatan di kota kami Tuhan. Damai sejahtera Tuhan senantiasa turun atas kota kami. Tuhan, jauhkan kota kami dari niat-niat orang jahat. Tuhan, jauhkan kota kami dari nepotisme. Tuhan, jauhkan kota kami dari gangguan alam. Tuhan, jauhkan kota kami dari sakit penyakit Bapa. Kami percaya Tuhan, di kota kami akan terjadi penuaian jiwa yang besar-besaran Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan untuk boleh jadi penuai jiwa Tuhan. Persiapkan setiap kami untuk boleh menjadi penuai jiwa. Biar kehadiran kami boleh berdampak bagi kota kami Tuhan. Kehidupan kami senantiasa jadi berkat di kota kami Tuhan. Berkati gereja kami Bapa. Terima kasih kalau kami boleh jadi bagian dari GBI Fathers Love Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan boleh bentuk kami lewat gereja ini Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh merasakan hadirat Tuhan lewat gereja kami. Terima kasih kalau kami boleh Tuhan melayani di tempat ini Tuhan. Ini bukan suatu kebetulan Tuhan. Tapi Tuhan pakai kami, pakai gereja kami Tuhan. Untuk boleh menjadi penuai jiwa. Pakai gereja kami untuk boleh jadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Pakai gereja kami untuk boleh memberkati banyak jiwa-jiwa yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan, pakai gereja kami dimanapun berada saat ini Tuhan. Seluruh satelit, seluruh cabang yang ada kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lewat gereja kami Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Tuhan. Lewat gereja kami banyak jiwa-jiwa yang disembuhkan Tuhan. Lewat gereja kami banyak jiwa-jiwa yang boleh dipulihkan Tuhan. Berkati setiap program gereja yang ada Bapa. Biar lewat program gereja yang ada senantiasa ada hadirat Tuhan. Lewat setiap program gereja yang ada banyak jiwa-jiwa yang boleh merasakan jamahan Tuhan. Berkati gembala sidang kami Tuhan. Pastor Thomas Chandra kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu ini dengan lebih dahsyat luar biasa Tuhan. Lewat hamba-Mu ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang boleh senantiasa dibawa kepada Tuhan. Tuhan, buat pelayanannya semakin naik Tuhan. Tuhan, berkati apapun kebutuhan pergumulan saat ini Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini berada saat ini Tuhan, kami percaya ada penjagaan perlindungan Tuhan. Roh kerendahan hati senantiasa turun atasnya lebih lagi Tuhan. Jauhkan hamba-Mu ini dari orang-orang jahat Tuhan. Jauhkan hamba-Mu ini dari segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi Bapak Pendeta Marbun yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak. Tuhan, pakai bibir mulutnya Tuhan untuk boleh jadi saluran berkat bagi banyak orang Tuhan. Apapun yang hamba-Mu akan sampaikan pada pagi hari ini Tuhan adalah segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan. Terus Tuhan pakai pelayanannya Tuhan. Terus pakai keluarganya untuk boleh jadi saluran berkat Tuhan. Kami mau serahkan ibadah kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan menemukan hadirat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya ibadah kami dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Kami
Kami mau serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Mazmur 108 tadi katakan, hati kami siap menyongsong fajar untuk memuji menyembah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan. Karena ketika kita memuji Tuhan, Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita, amin. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian kita. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. 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 Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Mari yang wanita saja katakan, Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta. Yes. Atas pujian umatnya. Amin, amin. Tuhan Allah kita bertahta. Ganti kau pria ya pujian ini katakan, Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Sama-sama katakan, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Oh, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Katakan ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa, ya, haleluya, hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Ada kuasa. Haleluya. Haleluya. Karena ada kuasa dalam pujian ketika Tuhan bertahta. Karena itu terus mau bersyukur, amin. Terus mau memuji Tuhan, amin. Kita mau katakan, aku berterima kasih Tuhan. Haleluya. Aku berterima kasih, bersuka di hadiratnya. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubah
ubahkannya, hatiku dipulihkannya. Korban setia, syukurku naikkan sembah sujud bagimu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan namamu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencanamu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan namamu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencanamu. Haleluya. Mari katakan bersama. Aku berterima kasih, bersuka di hadiratnya. Dia telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naikkan sembah sujud bagimu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan namamu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencanamu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan namamu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencanamu. Rencanamu, rencanamu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum duduk boleh dong tos kanan kiri kita. Mari katakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu hadir di dalam kehidupan kami. Bahkan di saat kami memuji, menyembah-Mu, mengagungkan nama-Mu, Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Karena itu kami mau terus bersyukur, berterima kasih buat semuanya Tuhan. Karena itu kami mau terus melekat kepada-Mu. Karena semua adalah anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku
sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Katakan, lekatkan hatiku Tuhan, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari sambil berdiri katakan, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Oke. Shalom Bapak Ibu. Udah banyak kenal saya ya. Saya udah lama ada di sini. Karena memang ada banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, pelayanan ya. Keseharian saya melayani Tuhan. Ya. Selain sebagai seorang dosen dan guru, saya juga sebagai seorang gembala. Di dalam penggembalaan saudaraku ada banyak hal-hal yang baru yang dikerjakan. Namun hal-hal yang baru itu saudaraku tidak membuat kita menjadi sombong. Tidak membuat kita menjadi angkuh. Bukan hanya di dunia pelayanan. Di dunia sekuler pun saudaraku. Kita dituntut untuk tetap hidup seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Hari ini tema kita, buka dulu nak temanya. Apa Bapak Ibu? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kira-kira ini udah ada enggak di hidup kita? Saya enggak jadi pengkhotbah yang gitu enggak. Tapi saya menjadi pengkhotbah ingin memberikan sebuah pengajaran kepada kita. Amin. Kalau firman itu kita mengerti dengan baik. Pada saat kita menghadapi badai, pergumulan hidup, kesulitan hidup, karena kita mengerti firman dengan baik, kita tidak akan goyah. Amin Bapak Ibu. Ibaratnya sebuah pohon, tambah tinggi pohon itu, tambah kuat angin menerpanya. Tetapi karena pohon yang tinggi itu akarnya bukan hanya di dasar tanah saudaraku, atau bukan hanya sejengkal dari atas ke bawah. Tetapi akar itu begitu merambatnya sampai ke bawah. Dia memegang tanah itu sedemikian rupa saudaraku. Sekencang apapun badai itu, dia tetap kokoh. Amin. Nah demikian juga kita di dalam Tuhan. Hidup ini kan bukan seperti kita berjalan di jalan tol. Amin. Tanpa hambatan. Saya tidak menjanjikan Bapak Ibu menjadi orang Kristen. Bapak Ibu tidak mendapat yang namanya kesusahan. Saya tidak menjanjikan kepada Bapak Ibu menjadi orang Kristen pasti kaya. Setuju enggak? Ikut orang Kristen pasti sembuh. Belum tentu juga. Amin. Belum tentu Bapak Ibu. Justru melalui penyakit itu Bapak Ibu lebih kuat lagi dengan Tuhan. Lebih lagi pandai bersyukur. Ternyata penyakit itu menuntun kita lebih dekat, lebih melekat lagi kepada Tuhan. Amin. Tapi kalau udah sembuh, kebanyakan apa? Haleluya. Amin. Jangan begitulah. Tadi Tuhan bilang udahlah, daripada dia haleluya, lebih baik dia kasih penyakit aja. Supaya dia tetap setia. Tapi kan Tuhan enggak begitu. Enggak dong. Oke, tema kita tadi adalah apa Bapak Ibu? Hidup sederhana dan rendah hati. Ada banyak orang saudaraku kalau sudah punya berkat sedikit agak meningkat, bukan hidup sederhana, tapi hidup glamor. Ini aku orang kaya. Ada yang di sini? Kalau Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, bukan membuat kita menjadi sombong. Tapi yuk kita hidup sederhana plus rendah hati. Ini bisa terjadi saudaraku di dalam kehidupan kekristenan kita. Apabila kita saudaraku mengerti siapa sih pencipta kita.
kita bisa hidup seperti ini saudaraku, kita akan mengerti bahwa hidup di dunia itu hanya sementara. Setuju Bapak Ibu? Nada mau hidup sengsara. Ada yang mau hidup 200 tahun lagi? Nggak usah dah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau hidup, tapi jangan sampai nyusahin anak. Tapi kecenderungan kalau udah tua tuh nyusahin anak. Saya punya mertua saudaraku di rumah, nyusahin anak. HP-nya nggak bisa hidup, ketok kamar anak. Makannya pedas sedikit, ketok kamar anak. Syukur anaknya nyanyi lagu apa? Sabar dalam susah. Kalau udah sabar dibentak terus, tambah sakit hati lagi dia. Saya enggak begitulah, enggak mau saya. Enggak lah. Kalau model begini hidup saya tua, udah dah Tuhan. Saya bilang Tuhan kalau bisa 70 atau 60-70 saya dipanggil aja. Enggak mau nyusahin. Oke. Ayat firman Tuhannya nanti Bapak Ibu baca ya. Yohanes pasal 1 ayat 19-28. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Kita lihat yang pertama, kita mau belajar dengan yang namanya satu tokoh dalam Alkitab. Yohanes Pembaptis. Ini dia. Yohanes Pembaptis ini adalah seorang pelayan Tuhan yang sangat terkenal masanya. Berarti Yohanes Pembaptis ini adalah saudaraku orang yang namanya saat itu dikenal seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena dia seorang pelayan Tuhan. Buktinya dari mana? Banyak orang berduyun-duyun datang untuk memberikan diri mereka karena keahlian. Atau boleh saya katakan dia adalah seorang spesialis pelayan Tuhan. Hanya melakukan yang namanya baptisan air. Jadi kalau orang kepengen untuk dibaptis, saat itu mereka harus bertemu dengan Yohanes Pembaptis. Jadi saudaraku, orang berduyun-duyun datang kepadanya. Jika dilihat dari segi popularitasnya, tentu ia adalah seorang yang sangat terkaya. Terkenal, apalagi? Yang ter itu tuh hebat. Dialah orang yang terkenal. Wah, kalau kayak saya udah terkenal, wih Pak Marbun hebat. Wah, punya karisma pendetanya. Dia tiup aja, orang roboh. Pak Marbun dia sembuh. Wow, Pak Marbun jadi orang terkaya. Kira-kira aduh ngeri ya. Tetapi apa yang diteladani oleh Yohanes? Dia terkenal, sangat populer. Tapi dia apa? Rendah hati dan sederhana. Wow. Payah nyari orang model begini nih. Sulit Bapak Ibu. Tapi hari ini saya ketemu orang-orang itu. Di mana? Di GBI Father Love. Ibadah jam berapa? Jam 6 pagi. Oke, next.
Pembaptis yang sangat kita pelajari. Bicara tentang kata dasarnya karakter. Kalau orang udah sukses, udah hebat, kecenderungannya karakternya saudaraku kurang harmonis dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Kok jadi amenin sih? Jadi sombong. Saya ini udah jadi pelayan Tuhan mungkin udah 35 tahun. Saya mulai bergaul dengan pendeta-pendeta hebat. Saya dipelihara oleh pendeta-pendeta hebat. Dulu pendeta Yakob Nahoai. 7 tahun saya di gereja beliau, saya disekolahkan oleh beliau. Saya lihat karakteristik beliau di sebagai hamba Tuhan. Sekarang gerejanya ada 10.000 di Kelapa Gading. Beliau sudah meninggal, almarhum. Tapi istrinya sering ke rumah kami di Pontianak. Dia enggak mau nginap di hotel. Maunya nginap di rumah kami. Pakai mobil yang kami punya. Mobil beliau udah banyak di gereja. Kami kalau datang ke Jakarta enggak pusing-pusing Bapak Ibu. Di gereja udah ada, di klinik itu ada hotel di atasnya. Jadi kami tinggal kasih tahu, kami nginap di situ. Dan beliau kalau di Pontianak, beliau nginap di sini. Karena beliau aslinya orang sini. Orang Sosok. Neneknya kuburannya ada di Sosok sekarang. Kami cari kuburan itu, ketemu Bapak Ibu. Engkongnya itu orang paling kaya dulunya di sini. Ternyata dia itu adalah keturunan Ming ya. Ditelusuri, dia punya buku sejarah keluarganya. Tapi saya lihat ibu ini. Saya percaya di rekening banknya miliaran uangnya. Tapi hidupnya rendah hati. Di rumah kami dia masak. Udah, nak Marbun gak usah kerja. Nanti tante yang kerja. Makan yuk. Waduh, malu kita. Amin Bapak Ibu. Kenapa? Karakteristiknya bagus. Nah Tuhan mau saudaraku kita juga seperti apa yang dimiliki oleh Yohanes Pembaptis. Karakteristiknya bagus. Yuk kita lihat, buka. Yang pertama dia seorang hamba yang katakan sejujurnya. Kata lagu dunia kan? Mana mungkin? Ngomong jujur dong. Ayat yang ke-20, Yohanes pasal 1. Ia mengaku apa? Dan tidak berdusta, apalagi? Katanya, aku bukan Mesias. Tapi karismanya hari itu hampir seperti Mesias. Orang sakit dia sembuhkan. Orang susah dia hiburkan. Mungkin orang miskin diperkaya. Wah hebat dia. Sehingga mujizat demi mujizat dalam pelayanan yang dia lakukan, saudaraku. Itu tidak dia katakan karena kekuatanku, karena kehebatanku, karena pemahamanku tentang Tuhan. Enggak. Tapi dia ngakui dengan sendiri, dengan jujur dia ngomong. Ya? Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya aku ini bukan Mesias. Tapi perbuatannya, tindakannya, kinerja kerjanya adalah seperti pekerjaan Yesus saat itu. Bapak Ibu, jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan. Jangan kita tepuk dah. Nggak ada apa-apa kita. Jadi hari ini kita harus berkata jujur dalam hidup ini. Dengan
Dengan istri juga perlu jujur, amin. Halo. Dengan suami juga perlu jujur. Dengan anak-anak juga perlu jujur. Nggak boleh. Kalau udah hendak jujur, apa yang terjadi? Ayo, saling curi. Kalau udah ada saling curiga, apa yang terjadi? Udah muncul tidak percaya. Kalau udah tidak percaya, apa yang terjadi? Rasain loh. Jujur dong, yuk. Jadi Yohanes ngajar kita hari ini sebagai seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, yuk kita hidup dalam kejujuran. Next. Terus, ya. Ketika orang bertanya tentang identitasnya, ia mengaku dan tidak berdusta, ia bisa saja ia memanfaatkan kesempatan untuk mengaku-ngaku sebagai Mesias. Bisa. Karena kesempatan itu ada. Peluang itu ada. Bisa, saudaraku. Yohanes Pembaptis lakukan itu, tetapi hal itu tidak dilakukannya. Karena dia orang yang sangat terkenal. Mujizat yang dia kerjakan sangat spektakuler, luar biasa. Bisa dia katakan, aku ini Mesias. Aku ini adalah juru selamat. Aku ini adalah diutus Tuhan untuk melakukan ini. Bisa. Karena itu faktanya dia lakukan itu. Lalu yang kedua, ia jujur. Dan apa adanya tentang dirinya sendiri. Ia tidak memoles dirinya dengan sesuatu yang membuat namanya makin terkenal. Saya punya teman di sekolah, seorang guru. Suatu saat saya pergi ke rumahnya. Mendadak. Tahu kan ibu-ibu kalau di rumah, kalau kita datang ke rumah orang itu kan enggak pakai bedak dong Bapak Ibu ya. Halo. Apa ibu-ibu di sini pagi-pagi bangun-bangun udah pakai bedak gitu? Udah enggak, aslinya kelihatan betul? Nah, teman saya ini seorang ibu guru, kaget saya. Rupanya sebelah ini mukanya hitam. Hitam. Ada sejenis saya penyakit, hitam. Tapi kalau ke sekolah, yang kiri dan kanan putih. Coba ibu-ibu di sini, nggak usah pakai bedak, keriputnya kelihatan. Karena yang suka moles muka itu adalah ibu-ibu. Nggak salah. Bagus. Udah tua janganlah buat diri si tua-tua lagi kan. Ya, dirawat badan, ya kan? Dirawat. Bagus. Saya senang kalau ibu-ibu suka merawat badan, tapi jangan berlebihan. Nah, Bapak Ibu apa yang terjadi? Saya lihat ini ibu kok di sekolah putih kanan, putih kiri. Tapi kalau di rumah kirinya putih, kanannya hitam. Kenapa dia lakukan yang namanya memoles diri? Banyak orang Kristen di gereja kudus, rohani. Di sini enggak, di gereja seberang. Tapi di dalamnya, buset deh. Dia begitu pandai memoles dirinya waktu dia berada, saudaraku, ke keramaian orang. Dia begitu bisa memoles dirinya seperti seorang rohaniwan. Sangat rohani, sangat mengerti firman. Bahasa-bahasanya yang keluar, waduh, subjek, predikat, objek, keterangan jelas, saudaraku. Begitu manis, halo, apa kabar? Gimana? Tapi di rumah sama anak, brengsek.
Ini orang pandai moles diri. Amin Bapak Ibu. Di sini ada, cuma harus bertobat. Jangan. Kalau Paulus, Yohanes bisa memoles dirinya, saudaraku. Tapi dia tidak. Dia jujur. Lalu ia tidak mencuri kemuliaan dan mengklaim sesuatu yang memang bukan haknya. Artinya Bapak Ibu, kalau mujizat terjadi dalam pelayanannya. Kalau ada banyak orang dibaptis hari itu, dia tidak berkata itu karena aku. Tapi dia berkata apa? Itu semuanya karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Hari ini saya bisa melayani Bapak Ibu. Bukan karena aku sebagai pendeta pembina. Saya pendeta pembina Pastor Thomas. Jadi untuk kenaikan pangkat dia, saya yang harus usul. Kalau saya tidak mau usul itu tidak terjadi. Nanti Bapak Ibu yang melayani, beliau mau usul kajian harus tidak. Jadi baik-baik sama saya. Ajak saya makan cakap. Pak Marbun bukan model itu. Aku bukan model orang yang disogok-sogok, enggak. Kalau memang dia layak, kenapa harus dihambati? Amin Bapak Ibu. Kalau memang dia pantas, kenapa tidak? Tapi kalau dia memang tidak pantas, punya duit 2 koper juga, tak meleleh liur. Kenapa? Bicara sebuah ini Tuhan punya pekerjaan loh. Hati-hati loh. Ya, saya ngeri Bapak Ibu melayani Tuhan. Kalau kira-kira aku tidak layak, aku datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni aku dulu. Beresin dulu dong Tuhan. Enggak berani Bapak Ibu. Ya, jadi jangan sampai mencuri kemuliaan Tuhan ya. Kalau Bapak Ibu dipakai jadi WL, jadi singer, pemain musik yang hebat. Jangan Bapak Ibu tepuk dada dan berkata, ini karena aku hebat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan. Yang kedua, seorang hamba yang rendah. Dia menjawab saudaraku dalam Yohanes 1 ayat 23. Jawabnya, akulah seorang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dia jujur saudaraku dengan rendah hati. Ya inilah pekerjaannya. Inilah yang dia lakukan keseharian. Nggak dipoles Bapak Ibu. Banyak orang sekarang dipoles. Kerjaanmu apa? Woi aku direktur. Direktur apa? Kondektur. Bukan direktur tapi kondektur. Nggak mau dia mengakui dia sebagai kondektur. Dia mau diakui sebagai direktur. Banyak orang model begini kan. Nggak kaya ngaku diri. Kenapa sih? Udahlah, ngalir aja lah. Apa adanya lah. Nah Yohanes ngajar. Kerjaanku cuma berseru-seru. Cuma teriak. Ayo bertobat. Jalan sudah dibuka. Serahkan diri. Cuma Jakarta dianya enggak jalan. Ya kan? Kalau Bapak Ibu terima tamu dalam pesta perkawinan, apa yang Bapak Ibu katakan kepada tamu? Ayo makan Pak. Bapak Ibu makan enggak? Enggak, orang lagi makan enak, Bapak Ibu.
Yohanes kan cuma ngomong, yuk. Cuma teriak. Jalan Tuhan sudah terbuka, ayo serahkan diri. Wah hebat ya. Dia enggak ngaku dirinya pendeta yang kalau ibaratnya sekarang pendeta. Seorang penginjil yang hebat. Enggak, dia ngaku diri. Dia justru berkata, aku ini hanya sebagai orang yang berseru-seru di padang gurun. Wow, rendah hati. Terus, lihat. Yohanes tidak mengaku dia sebagai Mesias. Sebaliknya ia menempatkan diri sebagai seorang hamba. Pelayan, utusan. Kata hamba ini saudaraku sangat rendah derajatnya. Kata pelayan ini sangat rendah. Kata orang diutus, namanya diutus berarti ada pimpinannya, ada atasannya. Kalau dia sebagai hamba namanya hamba. Saya ini dikatakan hamba Tuhan. Siapa yang saya layani? Tuhan. Saya sebagai hambanya Tuhan. Tuhan suruh saya kerja, layani. Kemarin ada sunatan massal di gereja kami, WBI Pontianak Kuburaya buat acara itu. Jadi ada dokter dari Jakarta datang khusus. Nginap di rumah 2 malam. Lalu banyak cerita. Pagi ini dia di gereja GKTI di Jeruju. Cerita. Cuma ini dokter hebat saya bilang. Saya belum terlalu kenal dengan dia tapi hebat. Obat gratis. Tenaga gratis. Pesawatnya tanggung sendiri. Semua dia tanggung sendiri. Dia cuma datang ke sini hanya ingin bersosial. Buat sesuatu yang sifatnya sosial. Jadi saya lihat kemarin di tempat kami hampir 40 orang disunatnya. Termasuk ada bapak-bapak terlambat disunat. Ada 3 bapak-bapak, anaknya udah SMA. Anak juga disunat, dia juga disunat. Terlambat. Tapi enggak apa-apa ya. Halo ngobrol, Bapak Ibu kita ngobrol. Saya lihat nih hamba pelayan ini. Dokter ini luar biasa. Dia menyandang gelar sebagai seorang hamba. Dia tinggalin Jakarta, dia pergi ke sini. Menghambakan diri, ingin melayani. Ya orang-orang kita. Lalu dia juga yang melayani. Saya bantu dia juga saudaraku nyunat. Karena anak-anak kalau disunat kan berontak. Badan saya cocok. Tekan kakinya. Dokter tukang potongnya gitu kan. Ikut melayani. Ya luar biasa. Saya lihat beliau melayani begitu kasih. Kalau anak udah masuk nangis dia rayu. Ayo temanmu banyak enggak di sekolah. Siapa nama temanmu yang paling akrab? Dokternya nih. Nah, dia kan. Dok takut suntikan. Coba dokter udah simpen ya kan. Nih enggak ada kan jarumnya. Ah tenang dia lagi dia rayu. Dokter ambil semprot dulu ya titiknya burungnya. Dokter masih ada enggak? Enggak. Masih cuma disemprot aja dimandiin dia sebenarnya. Pinter. Dia layani anak itu begitu manis. Sehingga anak itu saudaraku menjadi percaya sama si dokter itu. Akhirnya mulai dioperasi. Dok berapa lama lagi dok? Tenang aja ya, mungkin 5 menit lagi. Maaf ya, dokter main dengan tititnya 5 menit aja lagi. Wah pinter, pelayan. Di gereja juga melayani Tuhan mesti begitu ya Bapak Ibu ya. Senyum dong dengan jemaat. Shalom, apa kabar? Mesti gitu dong ya. Ada kopi di belakang tuh kan. Mesti dikasih, nih kopi, nih kue. Saya tadi masuk enggak dikasih, enggak ditawar juga. Enggak apa-apa. Saya udah dewasa dalam Tuhan enggak jadi masalah. Tapi jemaat tolong dilayani. Pelayan. Ini yang punya apa namanya restoran di bawah. Kalau karyawannya mukanya
pelayan restoran bisa begitu, masa pelayan Tuhan? Come on. Puji Tuhan. Pelayannya diutus kan? Bapak tadi kayak dijadwalkan cepat, ya kan? Diutus oleh gereja ini melayani banyak. Kan nggak mungkin Bapak berdiri, aku kok mikir aku. Nah, diutus dia melayani. Waktu Anda diutus melayani, layani dengan baik. Amin Bapak Ibu. Saya diutus Pak Thomas, khotbah di sini. Saya harus khotbah dengan baik. Kan begitu. Main musik diutus, dijadwalkan. Perintah musik yang baik. Jodok. Orang nyanyi di mana nih, nyanyi di mana? Semau. Karena kita diutus. Dia hanya suara yang berseru-seru dan membuka tali kasut. Sang Tuhan aja dia tak layak. Siapa sang Tuannya? Tuhan Yesus. Dia bilang buka kasutnya aku kasutnya aja aku tak layak. Tapi kadang-kadang kita sama pendeta kayak akrabnya. Kalau Thomas Bapak dirangkul Pak. Orang yang berarti Bapak Ibu. Saya hargai beliau. Sangat saya hargai. Meskipun saya di atas beliau. Kalau beliau udah berdiri mimbar pelayanan, saya nggak mau pegang-pegang mic-nya dia, saudaraku. Kadang-kadang dia dorong, ayo doa, cuma itu doa juga. Kata aku, kalian tuan pakai, bawa aja. Aku di belakang ke Singapura kah, pergi kemana saja di belakang doa. Enggak, saya sepandai-pandai. Saya kan pendeta senior. Mana naik? Sini juga saya. Saya hargai. Yohanes Pembaptis sudah banyak orang dibaptis dan dia hargai. Bukan kasih Tuhan Yesus saja dia tak layak. Kenapa? Itu pimpinannya. Itu yang utus dia. Itu majikannya, kata kasarnya saudara. Itu big boss-nya. Nggak sembarangan. Karena dia adalah pimpinannya. Orang yang mengutusnya. Orang yang dipakai Tuhan untuk jadikan dia seorang hamba. Yang namanya Yohanes. Begitu rendah hati. Lalu sebuah sikap rendah hati yang sangat inspiratif. Tidak ada alasan baginya untuk menyombongkan diri. Karena pemakaian Tuhan atas hidupnya. Saya karyawannya Pak Hasan. Misalnya, meskipun saya secara intelektual pintar, tapi saya sebagai pekerja, ya, kira-kira bisa tak saya nyombongkan diri saya? Ini perusahaan saya. Saya pegang keputusan. Kata Pak Radit. Jadi kamu tidak punya kuasa. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Bapak Ibu, saya pembinanya Pak Thomas. Saya tidak berani untuk ngomong pelayanan ini. Kalau ada yang kurang senang, kurang bagus,
ngantuk saya tekan dia. Hei bangun. Ya kan? Justru lihat wajah saya makin berubah. Apa bentakan terjadi. Kalau Bapak Ibu enggak konsentrasi, jadi Bapak Ibu tidak ada yang kita sombongin dalam hidup ini, tidak ada. Kita ada karena anugerah Tuhan, amin. Amin. Kalau Bapak Ibu diberkati Tuhan hari ini, bukan kuat dan gagahmu, tapi itu karena berkat Tuhan, amin. Kalau Bapak Ibu sehat hari ini, itu karena berkat Tuhan, amin. Tidak ada yang disombongin. Terakhir, mau pulang. Malas saya mempersiapkan diri dari tantangan. Hidup ini adalah penuh dengan problema hidup. Amin. Ingat, jangan berarti Bapak Ibu berpikir hidup ini tidak ada tantangan. Jangan. Hidup ini penuh dengan tantangan. Kalau Bapak Ibu tidak siap menghadapi tantangan, akhirnya Bapak Ibu sateres. Kalau Bapak Ibu sudah sateres, ngomong sendiri. Di jalan besok begini. Itu orang udah sateres. Sateres apa dia? Uangnya enggak ada. Ketawa di halte mobil, lagi stres. Pendeta khotbah agak keras sedikit, tersinggung. Loh, tinggal di dunia ini enggak nyaman loh Bapak Ibu. Persaingan hidup tuh berat loh. Berbisnis bukan enak loh. Betul? Saya ngalamin juga bisnis sedikit-sedikit gitu. Tanam sawit aku 1.000 pokok. 10 sampai 12 ton tiap bulan. Persaingannya itu luar biasa. Syukur saya ini hamba Tuhan. Kalau enggak, Pak Marun bisa besok besok. Punya karyawan suruh panen ini. Karena saya ada di situ. Kilonya dia mainin. Amin Bapak Ibu. Serius loh. Memberi itu bukan rugi. Lebih baik kita begini tangan kita daripada begini. Lebih baik tangan kita di atas daripada di bawah. Saya lebih suka sebagai seorang hamba Tuhan, tangan saya di atas. Kalau saya bisa buat, saya lakukan. Nggak begini terus. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kasihlah rezeki ya Allah. Saya datang ke Pak Hakim, maaf ya Allah. Ya Allah. Pak Hakim bilang, apa? Apa tadi kamu ngomong? Ya Allah. Oh ya Allah ngomong. Kalau bisa kita kasih, amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya enggak ngajar Bapak Ibu harus kasih. Doa dong kalau ngasih sesuatu. Jangan lihat Pak Maun, ya Allah, biar kasih dah.
Doain benar ya Allah. Jangan dikarang-karang mukanya. Doa. Amin Bapak Ibu. Supaya apa yang Bapak Ibu berikan itu Amin. Bukan karena berkat. Itu kita memberi. Tapi memang kita ngerti firman. Apa yang engkau tabur itu engkau tuai. Engkau tabur kebaikan, engkau akan menuai kebaikan. Amin. Engkau nabur kebencian akan menuai. Nah siap? Nabur aja. Tergantung kita naburnya. Naburnya mau yang model apa? Apa yang kita tabur kita tuai. Saya menabur kebaikan. Anak saya Tuhan berkati saudara. Banyak orang perhatikan dia. Kira-kira 3 minggu yang lalu dia operasi dia. Ada benjol di belakang. Ini kesaksian sedikit. Ini anak kami ini kan anak tunggal. Satu-satunya. Sangat mandiri. Jadi waktu dia, karena sekarang dia lagi kuliah ambil doktornya ilmu komunikasi di IPB. Ini mungkin Januari atau Februari dia selesai doktornya. Umur masih 27 sekarang. Lalu dia sakit. Saya kalau udah batin saya sesuatu tentang anak ini ada sesuatu tidak beres. Hari itu saya gelisah. Saya bilang sama istri saya. Hani, kenapa? Hati saya susah saya bilang. Kok mikirin Joshua terus ya? Ada apa ya? Oh ya kah? Saya kalau WA dia Bapak Ibu pagi ini, besok pagi baru dia jawab. Karena sibuk dia. Dia juga dari dosen juga, dia banyak yang dia kerjakan. Nah mamanya telepon dia. Nong kamu ada apa? Kok papamu susah mikirin kamu? Ya kah? Kamu kenapa? Oh ya, saya minggu depan mau operasi. Bayangkan Bapak Ibu, udah dia daftar semua operasinya dia udah semua sudah beres. Akhirnya saya telepon dia, saya bilang sakit apa? Udah 1 tahun Pak di belakang saya ini bengkak, lemak rupanya Bapak Ibu. Setelah itu apa? Tidur tergesek, akhirnya jadi bisul. Bisulnya jadi busuk. Jadi cukup sakit. Jadi ada istilah kedokteran yang kami agak pikir arahnya adalah takutnya ke kanker. Ya, lalu ya udah. Akhirnya kami dapat berita besok saya suruh mamanya terbang. Kamu terbang dulu. Nanti saya ngusul. Akhirnya mamanya terbang besoknya. Lalu minggu ibadah begini, sorenya saya terbang. Kami sama-sama di sana, ibunya hampir 2 minggu, saya 1 minggu di Jakarta. Beresin dia. Udah selesai operasi. Ketemu dokter yang bagus, sangat baik. Wah Pak, gak usah takut. Nggak ada apa-apa Pak. Cuma saya mau beresin, rapiin aja. Nggak ada penyakit macam-macam Pak. Jadi Bapak hari ini datang, besok mau pulang juga nggak apa-apa. Oh enggak lah, masa begitu. Dokter kok gitu. Saking baiknya dokter. Saya rawat dia Pak, bagus-bagus. Masa anak muda yang begini, cinta Tuhan. Anak muda yang begini, pinter. Masa saya harus biarkan dia? Rupanya dia buka biodata anak saya mungkin di internet atau bagaimana. Dia lihat ini anak. Ya udah. Kenapa Bapak Ibu saya ingin bersaksi? Saya lihat pertolongan orang tuh banyak sama dia. Sampai dosen pembimbing S3-nya doktornya pun datang. 3 profesor pembimbing dia datang ngelihat dia. Jo gimana Jo, bawa buah, bawa segala macam. Udah Jo semangat ya, cepat sembuh. Supaya kita ngumpul lagi. Bayangkan dia ngumpul sama profesor-profesor itu saudaraku. Dosen-dosen penguji dia, dosen-dosen pembimbing dia. Wow, saya bilang nih anak luar biasa. Datang rame teman-temannya komunitas ini. Saya bilang Jo kamu nih sakit kah kamu nih? Saya bilang atau pura-pura sakit saya bilang. Ngumpulin orang banyak di sini. Sampai papa enggak bisa tidur dong. Gimana? Ya udah Pak, itulah teman-temanku. Begitu banyak peduli dengan dia. Salah satu penyebabnya apa? Saya papanya melayani Tuhan. Amin. Saya selalu memberi. Saya enggak nerima, tapi anak saya menerima. Doakan dia lagi ikut tes PNS dosen di Unpad. November kali tertulis, tapi administrasi udah masuk semua. Udah lulus.
tinggal tes, mungkin tidak tahu tertulis apa nanti. Tapi saya yakin Bapak Ibu, Tuhan tolong. Amin. Ayo, hidup ini penuh tantangan. Buka dulu sedikit lagi nak ya, buka. Ayat-ayat di atas tadi saudaraku menunjukkan kepada kita tentang ketaatan dan kerelaan Yohanes. Dia diperintahkan untuk membuka, merintis jalan bagi Sang Mesias. Dan ia melakukannya. Ia berseru-seru untuk memberitakan pertobatan sebagai persiapan menyambut Kristus. Ia juga rela kehilangan murid-murid untuk kemudian menjadi pengikut Kristus. Buka poin yang ketiga tadi nak. Ya. Kenapa? Karena banyak tantangan. Jangan main-main ikut Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya ngomong pada diri saya tidak mau main-main ikut Tuhan. Kalau ibaratnya mandi, saya mau basah. Full dari atas sampai ke bawah, basah. Jangan mandinya cuma, saya mau mandi dulu, ya mandi. Udah mandi Pak, udah. Apanya yang mandi? Jangan Bapak Ibu, kalau ikut Tuhan, full heart. Amin. Masukin diri kita benar-benar masuk di situ. Nggak usah ragu. Nggak usah bimbang. Nggak usah lagi bertanya-tanya. Masuk aja. Kerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik. Amin Bapak Ibu. Kalau hari ini aku jadi jemaat, aku menjadi jemaat yang baik. Kan tidak mungkin ada pendeta kalau jemaatnya tidak ada kan? Kursinya jadi sini. Saya pendetanya, saudara-saudara. Kosong. Tidak mungkin. Tidak mungkin pendeta tepuk dada dan berkata aku hebat jadi pendeta, tapi jemaatnya tidak ada. Minimal jemaatnya istri dan anaknya, betul? Saudara-saudara, cuma isi sama anaknya. Kita harus bertobat. Baru kita lihat. Nah kita masuk di dalamnya Bapak Ibu. Kita adalah bagian tubuh Kristus, amin. Tuhan memberkati kita, amin. Percaya deh. Mungkin hari ini engkau tak petik hasilnya, tapi keturunanmu. Tuhan berjanji, dia akan tidak menjadi anak yang minta-minta. Dia akan berkati anak cucu. Apalagi kalau Bapak Ibu hari ini sudah udah apa lagi? Cari Tuhan. Kerja di toko kita seperti itu Tuhan. Amin. Kerja di tempat pekerjaan kita seperti itu Tuhan. Kita kerjakan semua untuk Tuhan. Nah kalau kita kerjakan untuk Tuhan, hidup ini jadi enak. Amin. Siap perjamuan kudus hari ini? Baik, mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Baik, mari kita berdoa Bapa di dalam sorga. Sebentar kami ingin makan dan minum dalam perjamuan kudus. Satu meja dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah roti dan anggur yang ada di hadapan kami saat ini betul-betul mengingatkan kami akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu. Biarlah roti dan anggur atau lambang tubuh dan darah-Mu ini tidak menjadi kutuk bagi kami, tetapi menjadi berkat. Kami rindu ya Tuhan, sehingga kami selalu diingatkan. Kedua hamba-Mu yang akan melayani kami, Engkau berkati pelayanan mereka, Engkau berkati rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa, kami siap ambil roti dan anggur, lambang daripada tubuh dan darah-Mu. Berkati ini semua dalam nama Yesus. Haleluya. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus sucikan daku.
Mari Bapak Ibu saya jemput untuk bangkit berdiri. Pegang roti di tangan kanan kita, anggur di tangan kiri kita. Roti kita angkat lewat kepala, anggur kita taruh di dada kita. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu dan pengorbanan-Mu. Hari ini ada roti di tangan kanan kami, mengingatkan kami bahwa tubuh-Mu pernah tercabik-cabik. Tubuh-Mu menjadi rusak karena dosa dan pelanggaran kami. Di tangan kiri kami taruh cawan berisi anggur, lambang daripada darah-Mu. Tuhan, bukan hanya tubuh-Mu yang tercabik, tapi darah-Mu tertumpah untuk menyucikan kami, menguduskan kami. Hari ini kami rindu mengingatkan kebaikan-Mu. Berkati roti dan anggur ini ya Tuhan. Bapak Ibu dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita makan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita pegang anggur di tangan kanan kita, angkat lewat kepala. Dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita minum. Haleluya, haleluya. Mari kita bersyukur Bapak Ibu. Glory, haleluya. Glory. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak dipuji. Engkau yang layak disembah. Haleluya. Mau diberkati Tuhan hari ini. Mungkin tubuhmu hari ini dalam keadaan sakit. Engkau ingin mendapat berkat kesembuhan dari Tuhan. Angkat tanganmu, letakkan tubuhmu bagian yang sakit. Kesembuhan itu terjadi Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu dengan iman, dengan keyakinan berkata bahwa Tuhan itu adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Bapa di dalam sorga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu saat ini. Hamba tidak mengerti penyakit apa yang ada dalam tubuh umat-Mu. Tapi satu perkara hamba percaya ya Tuhan, bukan hanya Engkau menebus dosa dan kesalahan kami di atas bukit Kalvari. Tapi Engkau juga menyembuhkan segala sakit penyakit kami ya Tuhan. Engkau menanggung juga segala sakit penyakit kami ya Bapa. Dan firman-Mu berkata oleh kuasa bilur-bilur-Mu, segala sakit penyakit yang sedang kami alami hari ini, apapun penyakit itu hari ini aku patah tolak di dalam nama Yesus. Jamah umat-Mu, sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus.
mujizat terjadi, kuasa-Mu dinyatakan ya Tuhan. Mungkin Bapak Ibu punya beban pergumulan hidup. Mungkin masalah keluargamu, masalah anak-anakmu, masalah suami, masalah istri, masalah karyawan ke tempat engkau bekerja atau yang bekerja di tempatmu. Mungkin engkau saat ini sedang goncang ekonomimu. Bapak Ibu percaya Tuhan sanggup menolong? Bapak Ibu percaya Tuhan sanggup memberkati Bapak Ibu? Mari kita angkat tangan kita. Bapa di dalam sorga, langit dan bumi Engkau punya ya Tuhan. Mutiara Engkau punya, emas perak Engkau punya. Apapun yang ada di bumi ini, yang di bawah bumi ini, itu milik-Mu ya Tuhan. Engkau memerintahkan kami supaya kami bisa menggali itu semua dengan baik. Supaya kami bisa menguasainya dengan baik. Tapi hari ini kami tidak bisa menguasainya dengan baik. Hidup kami dalam kesusahan, hidup kami dalam kesulitan. Ada banyak masalah pergumulan yang sedang kami hadapi. Pergumulan baik itu dari keluarga kami, dari rumah tangga kami. Baik itu pergumulan masalah ekonomi kami. Tapi hari ini kami percaya mujizat tetap terjadi di tempat ini. Kalau orang lain Engkau bisa tolong ya Tuhan. Kami percaya dengan iman Tuhan juga bisa memulihkan rumah tangga kami. Dalam nama Yesus Kristus. Tuhan juga bisa memulihkan ekonomi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang kami usahakan tidak mengalami kerugian. Tidak ada penipuan dari kiri kanan. Tapi kami akan mengalami bukan turun, tapi naik. Bukan bangkrut, tapi kami dilimpahkan berkat-Mu. Berkati jemaat di tempat ini Tuhan. Dengan limpah, limpah, limpah ya Bapa. Kasih Tuhan, berkati Pastor Thomas bersama dengan tim. Berkati beliau dalam pelayanan. Berkati gereja-gereja beliau dimanapun berada. Biar ada kesehatan antara pelayan yang satu dengan yang lainnya. Untuk menggoncangkan dunia ini melalui GBI Father Loves. Tuhan pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, hamba selesai berbicara. Tapi Roh-Mu akan terus berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih Pastor Marbun Sati untuk kebenaran firman Tuhan yang luar biasa pagi hari ini. Dan tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang Kau sampaikan dalam hamba-Mu Pastor Marbun Sati Tuhan. Biar segala sesuatunya bisa Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bahkan juga Engkau urapi, Engkau pakai hamba-Mu Pastor Marbun Sati lebih lagi Bapa. Engkau Tuhan pakai di dalam segala perkara sehingga melalui beliau Tuhan banyak jiwa diberkati. Engkau berkati keluarganya juga Tuhan dan juga anaknya Tuhan yang masih di IPB juga. Rencana dalam proses seleksi sebagai dosen di Untan. Kami percaya berkat-Mu melimpah, penyertaan-Mu juga sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan sebagai ungkapan syukur kami pada pagi yang indah ini kami akan membawa persembahan. Kami percaya segala sesuatu yang kami bawa Tuhan berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sambil membawa persembahan kita menyimak bersama FLC News seminggu ke depan. Kasih setia-Mu ya Tuhan, lingkupi hati ini, tak berbalas-balas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku bernyanyi senang. Yesus penebus yang terang, tuntun di setiap langkahku. Yesus Engkaulah yang terbaik bagiku.
setiamu ya Tuhan, lingkupi jiwa ini tak berujung batas. Kasih-Mu lengkapi jiwaku menari tenang. Yesus penebus yang terang, tutup di setiap langkahku. Yesus Engkaulah yang terbaik bagiku. Ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah nama-Nya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Oh, ditinggikan Engkau Tuhan, masyurkanlah nama-Nya. Ditinggikan Engkau Tuhan di atas segalanya. Sama-sama katakan, Engkau diagungkan. Engkau diagungkan, Engkau dimuliakan. Oh, Yesus Sang Penebus di mana yang terbaik bagimu. Ibadah kita, kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan berakhirnya. Sebentar kami akan pulang ya Tuhan. Namun hamba rindu berdoa buat tempat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus pakai tempat ini untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Pemilik tempat ini Tuhan, Engkau berkati usaha pekerjaan mereka. Karyawan-karyawan yang bekerja di tempat ini juga Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pelayan-pelayan-Mu hari ini, kami tidak bisa memberikan emas dan perak kepada mereka, tapi kami ingin memberkati mereka. Berkat ilahi selalu ada dalam hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang Tuhan kasih, pulanglah. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih melalui Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan melalui kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus Yesus datang untuk kali yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya.